Anak-anakku sekalian, mulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anak sekalian, untuk Kamis kemarin sudah saya terangkan tentang faktor-faktor pengetahuan, ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah bisa maju pesat, ya. Saya jelaskan lagi bahwa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah ada 4 faktor. Bisa kamu baca sendiri ya. Kemarin soalnya sudah saya terangkan, ya. Yang perlu saya pertegas bahwa penerjemahan buku-buku pengetahuan ke dalam bahasa Arab itu dimulai pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Jadi buku-buku yang dari luar, ya, dari luar daerah Arab, baik itu dari Spanyol, baik itu dari Turki, baik itu dari manapun, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga orang-orang Arab bisa belajar dari ilmu itu. Pusat studi dan kajian di wilayah Baghdad itu disebut Baitul Hikmah, ya. Jadi pusat studi dan kajian yang didirikan di wilayah Baghdad itu bernama Baitul Hikmah. Sedangkan pusat yang khusus untuk mengkaji hukum-hukum agama yang didirikan oleh Khalifah Abdul Al-Ma'mun itu bernama Majelis Munadharah. Jadi Majelis Munadharah adalah pusat yang khusus untuk mengkaji dan mendalami hukum agama. Selanjutnya, bahwa Bani Abbasiyah juga untuk mempermudah administrasi pemerintahan, maka mereka membentuk wazir. Wazir itu adalah Perdana Menteri, wakil daripada Khalifah, itu wazir, ya. Selain itu, ya, juga dibentuk setingkat, kalau di Indonesia gitu setingkat gubernur, ya. Gubernur itu berarti membawai provinsi yang disebut amir. Jadi membentuk wazir, juga membentuk amir dan Roisul Kitabah. Roisul Kitabah itu sekretaris negara. Yang mana Roisul Kitabah ini dibantu oleh 5 sekretaris atau 5 katib, ya. Jadi selain wazir atau perdana menteri yang membantu para khalifah, Daulah Abbasiyah juga mendirikan Raisul Kitabah. Raisul Kitabah itu berarti sekretaris negara dan dibantu oleh 5 katib. Katib itu artinya sekretaris, ya. Dan tadi juga saya sebut bahwa mereka juga membentuk gubernur, yang kalau di sana disebut amir, ya, gubernur. Dan amir atau gubernur ini nanti dibantu oleh pemerintah desa yang disebut Qoryah. Jadi untuk membantu para gubernur supaya gampang dalam mengawasi setiap daerah-daerah, dibentuklah Qoryah. Qoryah itu bahasa Arab, ya. Qoryah itu artinya pemerintah desa yang dipimpin oleh Saikhul Qoryah. Saikhul Qoryah itu kalau bahasa Indonesianya ya kepala desa. Selain itu, Daulah Abbasiyah juga mendirikan
Mahkamah Agung. Untuk apa mendirikan Mahkamah Agung ini? Yaitu untuk menangani hal-hal yang mengenai hukum, ya. Mahkamah Agung. Yang nantinya Mahkamah Agung ini dibantu oleh Al-Qadhi, ya, Al-Hisbah, dan An-Nazar fil Mazalim. Oke, itu adalah bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya bidang politik. Lah, dalam bidang politik itu kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa Daulah Abbasiyah bekerja sama dengan negara Spanyol. Untuk apa? Untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Bani Umayyah. Saat itu yang diajak kerjasama Raja Spanyol tersebut bernama Raja Frank. Selain itu juga menjalin hubungan dengan Afrika. Selanjutnya dalam bidang militer. Oke. Dalam bidang militer ini tentunya perpolitikan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode. Kalau periode pertama, ya, tahun ini 750 sampai 847 ini masih dipegang penuh oleh kekhalifahan dan kedaulatan Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah masih tetap berdaulat sepenuhnya. Mulai pada periode kedua, yaitu tahun 847 sampai 946, kebijakan politiknya sudah dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Menginjak periode ketiga, mulai tahun 946 sampai 1094, maka Daulah Abbasiyah sudah dikuasai oleh Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Aliran Syiah, ya. Aliran Syiah itu golongan yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya pada periode yang keempat. Pada periode ini pemerintah Daulah Abbasiyah sudah benar-benar tidak mempunyai kekuatan lagi karena pemerintahan sudah dikendalikan oleh orang-orang Saljuk atau Bani Saljuk dari Turki. Dan pada ujung-ujungnya pada tahun 1258 hancurlah Daulah Abbasiyah dan kekhalifahannya musnah. Karena apa? Saat itu Raja Spanyol, ya, mengutus bala tentaranya yang dipimpin oleh Hulagu Khan menghancurkan ibu kota Daulah Abbasiyah yang pada saat itu berada di Baghdad. Dengan hancurnya ibu kota Daulah Abbasiyah, maka hancur pula kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Ini hanya mengulang yang minggu kemarin, ya, karena minggu kemarin kayaknya kurang jelas. Dan anak-anak setelah mendengarkan pelajaran ini, nanti tolong dibuka soal-soal yang sudah ada di Google Form. Dan sebelum membuka soal, kamu pelajari dulu yang saya jelaskan tadi. Karena soal-soal itu tadi, soal-soalnya nanti itu adalah dari penjelasan yang sudah saya terangkan. Demikian pelajaran hari ini. Jangan lupa Google Form-nya langsung dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.